Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal PAT Matematika Wajib kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Seperti sebelumnya, soalnya total ada 30, pilihan ganda 15 soal, pilihan ganda kompleks 10, dan menjodohkan 5. Cuman untuk di latihan ini, pilihan gandanya saya tidak berikan pilihan jawabannya ya, karena nanti terlalu lama. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kita mulai dari pilihan ganda dulu, nanti 1-15 ya. Dan nanti jumlahnya rata, karena materinya kan kita ada 2, yaitu statistika regresi dan juga lingkaran. Jadi nanti total statistikanya itu ada 15 soal. Dan lingkarannya juga ada 15 soal. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Di sini ada tabel data ya. Tika ingin menyelidiki hubungan antara durasi belajar siswa terhadap nilai rata-rata ujian matematika dan matematika TL. Berdasarkan tabel di bawah ini, ini ada yang kurang ya. Pertanyaannya adalah pilihlah diagram pencarian yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara durasi belajarnya dengan nilai rata-rata ujian. Nah, karena yang diminta adalah gambar hubungan antara durasi belajar dengan nilai rata-rata, maka kita melihatnya ya sesuai yang diminta ya. Yang durasi belajar berarti yang kita lihat adalah kolom yang ini. Kemudian untuk nilai rata-rata bagaimana? Ini kan adanya nilainya sendiri-sendiri. Nilai matematika sendiri, nilai matematika TL juga sendiri. Maka dari itu rata-ratanya kita harus cari terlebih dahulu. Rata-rata seperti biasa ya. Cuman ini kan ada 10, tidak perlu dihitung semuanya. Nah, untuk gambar di sini ini saya berikan contoh pilihan jawabannya. Ini katakanlah pilihan yang A, ini katakanlah pilihan yang B, dan ini yang C. Nah, caranya adalah kalian lihat saja dari grafiknya. Kemudian pilih salah satu contoh, misalkan kita lihat yang durasi belajarnya 1 ini dalam jam ya. 1 jam nilainya kan 70 dengan 50. Rata-ratanya berarti 70 tambah 50 120 dibagi 2 60 ya. Berarti rata-ratanya adalah 60. Kemudian ambil satu lagi, misalkan yang ini dia nilainya 60 dan 70, rata-ratanya 130 dibagi 2 65 ya. Rata-ratanya 65. Nah, di gambar yang tepat harusnya titik 1 ini pasangannya adalah angka 60. Dan ada lagi titik 1 ini dipasangkan lagi dengan 65. Cari grafik yang menggambarkan koordinat 1,60 dan 1,65. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang A, 1,60 di sini ada, kemudian 1,65 juga di sini ada. Kemudian yang B 1,60 ada, tetapi yang ini 1,7 berarti salah ya. Yang C, ini malah lebih salah lagi, 1,50 sama 1,7. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah persamaan regresi dari sekumpulan data dari 5 responden dengan nilai X barnya 2, Y barnya 3,2, SXY 1, dan SXX-nya adalah 2. Karena yang ditanya persamaan regresi ya, ini sudah ada yang diketahui, walaupun tidak ada tabel datanya, tapi dia sudah diketahui rata-rata X-nya, rata-rata Y, dan seterusnya. Kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus. Kita tulis dulu rumusnya, Y topi dikurangi Y bar sama dengan SXY dibagi SXX. Buka kurung X dikurangi X bar. Kemudian Y topi dikurangi Y barnya sudah ada 3,2, SXY-nya 1 dan SX-nya 2. X yang di sini tidak perlu diganti, dikurangi X kuadrat, X barnya adalah 2. Kita tinggal hitung ya.
1/2 dikalikan dengan X, hasilnya 1/2X. Kemudian minusnya tetap, setengah kali 2 hasilnya 1. Nah, untuk min 3,2 kita pindah langsung saja ke sini menjadi plus 3,2. Sehingga di kiri sisanya adalah Y topi saja. Setengah X. Nah, 3,2 dikurangi 1 hasilnya adalah plus 2,2 atau 0,5X plus 2,2. Jadi nanti di pilihan jawabannya pilih yang seperti ini. Nah, hati-hati untuk menghitung bagian ini ya. Dia biasanya kan yang kanan positif, yang ini negatif, sehingga menghitungnya adalah yang kanan dulu dikurangi yang kiri. 3,2 dikurangi 1. 2-nya di belakang tetap, 3 kurangi 1, 2, sehingga menjadi 2,2. Untuk soal nomor 3 di sini disediakan sebuah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara luas wilayah dan kepadatan penduduk. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat sesuai dengan diagram. Maksudnya adalah interpretasinya diagram itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk diagram pencar sebetulnya representasinya itu kemungkinannya cuma ada 3. Yang pertama, jika X naik, X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Atau yang kedua, jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi kemungkinan kalimatnya hanya 3 itu saja. Cuman nanti kata-katanya ya, tidak hanya naik-naik, bisa jadi meningkat, bertambah, dan seterusnya. Yang jelas intinya sama, artinya sama. Kalau nggak 1, 2, berarti 3 ini ya. Sehingga nanti kalian pilih di pilihan jawabannya itu, pilih yang intinya ketika luas wilayahnya bertambah luas, maka kepadatan penduduknya semakin menurun. Karena ini kan tren datanya menurun toh. Sehingga dari diagram pencar ini kita ketahui bahwa semakin luas wilayahnya, kepadatan penduduknya juga semakin menurun. Bukan bertambah ya. Kalau gambarnya naik ini, baru pilih kalimat yang intinya adalah luas wilayahnya naik, maka kepadatan penduduknya juga bertambah gitu ya. Pilih kalimatnya yang intinya seperti itu. Ketika luas wilayahnya bertambah, kepadatan penduduknya menurun gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini juga ada diagram pencar ya, yang menunjukkan hubungan antara durasi tidur 10 orang dewasa di malam hari dengan durasi yang dibutuhkan untuk masing-masing orang dalam menyelesaikan sebuah puzzle. Garis biru menunjukkan garis regresi atau garis best fit dari data yang diperoleh. Nah, dari garis regresi tersebut kita bisa memprediksi data yang diminta ya. Nah, di sini diminta kalau tidurnya 10 jam, kira-kira durasi penyelesaian puzzle-nya berapa lama. Kita tinggal lihat saja di sini 10 jam itu untuk durasi tidur 10 jam kan posisi di sini. Kita lihat naik, berhenti sampai di garis regresinya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri, dia ini angkanya berapa? Oh, berarti ketika tidurnya 10 jam, maka durasi penyelesaian puzzle-nya adalah 2 jam. Nggak, nanti di pilihan jawabannya pilih yang 2 jam. Lanjut soal nomor 5. Di sini sama dengan yang tadi ya, yang nomor 4. Di sini diagram pencarnya tentang pemakaian air bersih per kepala keluarga sama jumlah anggota keluarganya ya. Nyatanya adalah ketika anggota keluarganya ada 8, maka berapa kira-kira pemakaian air bersihnya? Kita lihat saja, sama seperti tadi caranya ya. Kita lihat angka 8 di sini naik, berhenti sampai di garis regresinya. Ada di sini berarti dia berpasangan dengan angka 40, maka pemakaian air bersihnya per bulan adalah 40 meter kubik.
Lanjut ke soal nomor 6. Di sini diketahui nilai SX-Y sama dengan 1,5, SX akar 3, dan SY-nya akar 3. Yang ditanya adalah nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi atau R. Berarti kita bisa pakai rumus R sama dengan SXY dibagi SX dikali XY. SXY-nya 1,5, SX-nya akar 3 dikali akar 3, 1,5. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang dan tinggal angka 3-nya saja. Nah, ini kalau kalian bingung menghitungnya, sebenarnya sama saja ya dengan menghitung 15 dibagi 3, kan hasilnya 5. Cuman karena di sini ada koma, jadi ditambahi koma juga di sini. Maka hasilnya adalah 0,5. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada sebuah gambar lingkaran, pusatnya di A dan titik BCDE-nya ada di keliling lingkaran. Diketahui sudut ACB di sini besarnya adalah 15 derajat. ACB berarti ACB, maka sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini yaitu 15 derajat. Kemudian diketahui juga di sini sudut BDE dia besarnya adalah 31 derajat. Nah, untuk soal yang ini kita bisa pakai sifat sudut keliling dan juga sudut pusat lingkaran, di mana sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Tapi syaratnya harus menghadap busur yang sama gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan yang ditanyakan ya, CAD. CAD ini ditanyakan CAD menghadap busur CD. Nih ya, busur CD. CAD menghadap busur CD dan juga CBD ini menghadap busur yang sama yaitu busur CD. Maka kita bisa pakai sifat yang ini untuk mencari besarnya sudut CAD. Nah, caranya gimana? Kita bisa tarik sebuah garis di sini. Nah, kalau kita lihat segitiga ABD, segitiga ya. Segitiga ABD ini adalah segitiga sama kaki karena AB dengan AD adalah jari-jari lingkaran. Dan jari-jari selalu panjangnya sama. Nah, kalau di sini kaki-kakinya sama berarti segitiga ini merupakan segitiga sama kaki dan sudut-sudut pojoknya ini pasti besarnya sama. Jadi kalau di sini 31 maka di sini juga sudah pasti 31 derajat juga. Kemudian segitiga ABC di sini juga sama, AC dan AB itu jari-jari, maka sudut-sudut di kaki-kakinya ini juga besarnya sama, yaitu kalau di sini 15 derajat, di sini juga 15 derajat. Sehingga kita bisa jumlahkan 31 dengan 15 ini menjadi besarnya sudut CBD. Jadi sudut CBD besarnya itu 31 ditambah 15, hasilnya adalah 46. Nah, kemudian sudut CAD ini nilainya 2 kali sudut CBD. Nah, sehingga sudut CAD ini besarnya adalah 2 kali 46, hasilnya adalah 92 derajat. Nah, biasanya untuk melihat sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama, biasanya itu dia huruf awal sama akhirnya nih sama biasanya. Kayak CAD, CBD, tergantung titik yang tengah ini dia posisinya di mana. Kalau titiknya ada di keliling lingkaran, berarti dia sudut keliling. Kalau ada di pusat lingkaran, berarti dia sudut pusat. Seperti CAD ini, C sama D-nya ini ada di kaki-kakinya ini busur ya. Kemudian sudut A-nya berada di pusat, maka ini namanya sudut pusat. CBD, CD ini berarti dia menghadap busur CD.
dan sudut B-nya ada di keliling lingkaran, berarti dia sudut keliling dan menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama menghadap busur CD. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada gambar lingkaran juga, ada titik ABC di sini. Ini saya tambahin ya. Di sini misalkan ini titik D, E, dan F. Nah, yang diketahui adalah sudut CDB dan juga BFA atau ABF sama saja ya. Jadi CDB atau BDC ini sama saja, yang jelas sudutnya itu hurufnya di tengah-tengah ini. Sudutnya kan di D ya, berarti dia taruhnya di tengah sini. Kemudian AFB atau BFA ini sama saja juga, penyebutannya aja yang berbeda. Nah, di sini kita pakai sifat besarnya sudut keliling. Apa itu sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Itu besarnya pasti sama. Contohnya di sini kan diketahui sudut BDC ya. Nah, ini depannya B, belakangnya C, berarti dia menghadap busur BC atau CB sama saja ya. Jadi semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur BC, ini pasti besarnya juga sama, yaitu sama-sama 12 gitu. Kemudian di sini juga diketahui sudut BFA atau AFB ya. Nah, dia menghadap busur AB, titik sudutnya di F. Nah, berarti semua sudut keliling yang menghadap busur AB juga besarnya pasti 28 derajat. Cuman kalau sudut Y ini gimana? Nah, Y ini menghadap busur AC, sehingga kan tidak bisa langsung disamakan dengan sudut BDC atau sudut AFB. Maka kita manipulasi sedikit. Kita tarik garis dari E di sini ke titik B. Kita membagi AEC menjadi dua buah sudut gitu ya. Jadi AEB dan juga BEC. Jadi sudut AEC ini nanti akan diperoleh dengan menjumlahkan sudut AEB ditambah sudut BEC gitu ya. Sudut AEB dapat dari mana besarnya? Lihat ini. Titik E kan di keliling lingkaran ya. Kemudian lihat yang sudut AFB, F ini di keliling lingkaran, dia menghadap busur AB. Ini juga menghadap busur AB. Ingat kalau sudut keliling menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. AFB besarnya 28, di sini juga pasti besarnya 28. BEC, E-nya ada di keliling, dia menghadap busur BC. BDC menghadap busur BC juga, D-nya ada di keliling. Maka ini sudut keliling yang sama-sama menghadap busur BC, sehingga besarnya adalah 12 derajat. Kita tinggal jumlahkan saja. 28 ditambah 12 hasilnya adalah 40 derajat. Maka sudut AEC atau sudut Y-nya besarnya adalah 40 derajat. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini diketahui sebuah lingkaran. Kita tidak tahu titik pusatnya di mana. Yang jelas di sini ada titik ABCD ada di keliling lingkaran ya. Sedangkan E-nya ini adalah perpotongan dari garis BD dan juga garis AC. Nah, yang ditanyakan adalah sudut ABD. ABD berarti yang ini ya sudutnya. Yang ditanyakan adalah yang di sini, besarnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ada dua segitiga. Ada segitiga ABE dan segitiga CDE gitu ya. Ada segitiga ABE dan segitiga CDE. Oke, kita akan menggunakan sifat sudut, jumlah sudut yang ada di dalam segitiga. Ingat kalau ada segitiga, jumlah sudut ini, dan ini totalnya pasti adalah 180 derajat ya. Sehingga kalau kita jumlahkan AEB ditambah EAB dan juga ABE, totalnya pasti 180 derajat. Kita sudah punya di sini sudut AEB-nya yaitu 80 derajat. Kita tinggal cari sudut A di sini, dia besarnya berapa? Caranya gimana? Kalau kita lihat ini BAC, sudut
BAC. A-nya ada di keliling lingkaran, dia menghadap busur BC. Kita lihat lagi yang satunya ada sudut BDC. Sudut BDC, D-nya ada di keliling lingkaran dan menghadap busur BC. Ingat, kalau ada dua sudut keliling menghadap busur yang sama, besarnya pasti sama. Sehingga karena BDC besarnya 30, maka BAC juga besarnya adalah 30 derajat. Sehingga untuk mencari sudut ABD atau ABE sama saja ya. ABD ini kita bisa mengurangi 180 derajat dikurangi dengan 80 derajat dikurangi dengan 30 derajat ya. 180 dikurangi 80 100 kurangi 30 jadinya adalah 70 derajat. Sehingga di sini besarnya 70 derajat. Nah, maka totalnya nanti pas 180 derajat. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada lingkaran dengan pusat O dan juga ada 5 titik di kelilingnya, yaitu A, B, C, D, dan E. Ingat kalau kita lihat di sini ada 3 sudut keliling, yaitu ABE, ACE, dan ADE. Ingat, sudut keliling itu besarnya pasti sama. Jadi ini dan ini besarnya pasti sama. Kemudian ada satu sudut pusat di sini AOE ya. Kalau sudut pusat berarti 2 kalinya sudut keliling, dan keempat-empatnya ini semuanya menghadap busur yang sama ya. Jadi berlaku sifat tersebut. Kecuali kalau busurnya masing-masing beda, berarti sifatnya tidak berlaku. Nah, karena ini yang sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, jadi saya misalkan saja untuk ini dia besarnya katakanlah X derajat, ini juga X, berarti ini juga X. Kemudian karena AOE ini adalah sudut pusatnya, ini berarti besarnya 2 kali sudut kelilingnya X, berarti 2 kalinya adalah 2X. Nah, sekarang diketahui sudut ABE sama ACE sama AOE itu totalnya adalah 204. Nah, ABE tadi sudut keliling saya misalkan dengan X, ditambah ACE juga sudut keliling ya, dimisalkan dengan X, ditambah AOE sudut pusat. Berarti 2X sama dengan 204. Total di sini 1 tambah 1 tambah 2, totalnya ada 4X. Sama dengan 204, sehingga X-nya adalah 204 dibagi 4. Hasilnya 51. Nah, yang ditanya adalah besar AD. AD sudut keliling ya, berarti besarnya adalah 51 derajat. Lanjut soal nomor 11. Di sini ada gambar lingkaran. Diketahui panjang busur BC adalah 14 dan ada 2 sudut, yaitu COB dan juga AOD. Satunya 50, satunya 75 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur AD. Kita bisa pakai perbandingan di sini ya. Jadi misalkan BOC, sudut BOC dibanding dengan sudut AOD. Sudut BOC ini menghadap busur CB, berarti CB dibanding dengan AD. Yang ditanya adalah AD. Nah, karena yang ditanya di bawah, kita balik aja semuanya. AOD di atas, BOC di bawah, AD-nya di atas, CB-nya di bawah. Kita tinggal masukkan AOD-nya, besarnya ada 75 derajat, BOC-nya 50 derajat. AD ini yang ditanya, BC panjangnya 14. Kita sederhanakan dulu, yang 75 sama 50 sama-sama dibagi 25 ya. 75 bagi 25 3, 50 dibagi 25 2, sama dengan AD per 14. Nah, karena yang ditanya AD, kita tinggal pindahkan 14-nya ke kiri, menjadi perkalian 3/2. Ini dicoret, 14 bagi 2 7, 7 kali 3 21, berarti AD nilainya adalah 21. Lanjut nomor 12. Di sini ada
lingkaran juga, ada 2 sudut yang diketahui, kemudian ada 1 luas juri yang diketahui. AOB luasnya 101. Ini sama caranya dengan sebelumnya, yaitu pakai perbandingan. Sudut AOB dibanding sudut COD sama dengan luas AOB juringnya dibanding dengan COD juring. Yang ditanya COD, kita taruh atas saja yang ditanya ya. Kita balik semua. Setelah itu kita masukkan masing-masing COD sudutnya 148, AOB 74. COD yang ditanya, AOB luasnya 101. Kita sederhanakan dulu, 148 dibagi 2, 14 bagi 2, 7, 8 bagi 2, 4 ya. Oke, di sini ada 148 itu 2 kali 74, berarti kita langsung aja jabarkan. 148-nya jabarkan jadi 2 kali 74, di bawahnya 74. Ini COD per 11, 74 dicoret, tinggal 2 per 1 atau 2 saja boleh. Sehingga 101-nya kita pindah ke kiri, 101 kali 2 sama dengan COD. Berarti 202. Jawabannya yang ini ya. Baik, lanjut ke nomor 13. Di sini ada 2 lingkaran, kemudian ada garis singgung persekutuan dalamnya yaitu KM. Kita diminta untuk mencari jarak kedua pusat lingkaran yaitu LN ya. Kalau kita tuliskan rumusnya, garis singgung persekutuan dalam itu akar yang ini ya, jarak lingkarannya yaitu LN ya. LN kuadrat dikurangi dengan R kecil ditambah R besar kuadrat. GSPD-nya itu KM. Kuadratnya kita pindah, akarnya kita pindah jadi kuadrat. Kemudian ln kuadrat dikurangi r plus r besar. Km kuadratnya 15 ya, 15 kuadrat. Ln-nya tidak tahu. R kecilnya 3, R besarnya 5 kuadrat. Ini kita pindah ke sini, 15 kuadrat itu langsung saya hitung ya, 225. Kemudian min menjadi plus, 3 tambah 5, 8. 8 kuadrat ln kuadrat. Nah, sehingga ln kuadrat sama dengan 225 tambah 8 kuadrat itu 64. Oke, ln kuadrat sama dengan 289. Sehingga ln sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Kalau kalian tidak bisa mencari akar, kalian bisa coba-coba di pilihan jawabannya, kalian coba kuadratin kira-kira yang hasilnya 289 berapa ya. Cuman ada cara yang lebih mudah lagi kalau kalian hafal triple Pythagoras. Jadi kalau ada segitiga, ini kan segitiga toh. Kalau kita tarik garis di sini, ini besarnya sama dengan 3, di sini 3. Kemudian kita tarik garis dari sini ke sini, itu besarnya, panjangnya sama dengan KM yaitu 15. Sehingga perhatikan di sini ada segitiga. Sisi miringnya di sini, ini 90 derajat, siku ya. Di sini totalnya 8. Jadi sisi yang bukan miring, sisi tegaknya, sisi lurusnya itu 8 sama 15. 8, 15, kalau di triple Pythagoras itu pas tangannya pasti 17. Jadi ini sepaket-sepaket. Ada yang 3, 4, 5, ada yang 5, 12, 13 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa lihat cari-cari lagi. Jadi kalau hafal ini kalian bisa langsung tahu kalau 8 sama 15 itu sisi miringnya udah pasti 17, jadi tidak perlu menghitung yang seperti ini. Jadi kalau bisa kalian cari tentang triple Pythagoras, siapa tahu munculnya yang itu ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini juga ada 2 lingkaran, cuman bedanya di sini adalah yang diketahui adalah garis singgung persekutuan luarnya. Yang ditanya di sini adalah garis singgung persekutuan luar. GSPL itu karena ini kan kalau kita tarik garis di sini berarti dikurangi ya, 12 kurangi 3 di sini adalah 9.
Nah, segitiganya dilihat adalah yang di sini ya. Nah, ini bisa langsung aja kita cari sebenarnya DC itu sama dengan 9 kuadrat, 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat ya, 15 2225, 15 kuadrat itu 225 dikurangi 81, hasilnya adalah 144. Sehingga DC-nya itu akar 144 sama dengan 12. Nah, ini lagi-lagi triple Pythagoras ya, 9, 12, 15. Kalau kalian hafal tidak perlu menghitung seperti ini. Di sini nomor 15 ada 2 lingkaran ya, kemudian ada garis singgungnya. Kalau seperti ini, garis singgung tuh ini pasti sama dengan yang ini, kemudian ini juga pasti sama dengan yang ini, sehingga ini sama dengan yang ini. Jadi langsung aja 2x min 5 sama dengan x. Kemudian kita kumpulkan yang ada x-nya, x-nya menjadi min x sama dengan min 5 dipindah jadi 5. 2 kurangi 1 hasilnya 1x sama dengan 5. Jadi kalau ada soal nanti di PAT, mungkin mirip seperti ini gambarnya, dan mungkin beda di bagian ininya saja. Langsung saja kalian sama dengan kan gitu ya, kemudian cari x-nya. Kemudian nomor 16, di sini ada pernyataan mengenai diagram bencar. Kita disuruh menentukan yang mana yang benar. Yang A, diagram bencar menyajikan data bivariat, betul ya. Yang B, data terdiri dari nomor peserta dan nilai siswa merupakan data bivariat. Nah, data bivariat ini artinya adalah data yang ada 2 variabel. B itu 2 artinya. Variabel berarti ada 2 variabel. Cuman 2 variabel di sini harus bentuknya angka. Loh, nomor peserta kan juga angka. Angka di sini yang dimaksud adalah datanya bentuk kuantitatif. Data itu kan ada 2 ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif ini ini didapatnya hanya dari pengamatan saja. Cuma dilihat aja udah dapat gitu ya. Sedangkan kuantitatif harus ada proses pengukuran. Jadi angka yang diperoleh dari pengukuran. Contohnya apa? Contohnya berat badan, tinggi badan, usia itu kan dihitung loh dari hari lahirnya. Nah, itu baru namanya data kuantitatif. Sedangkan kualitatif itu yang langsung dilihat, langsung dapat ketika kita melihat, contohnya nomor peserta atau nomor plat nomor, itu kan langsung kita lihat, oh kita tahu plat nomornya itu tidak ada proses mengukur di situ. Sehingga kalau untuk nomor peserta ini kan juga tinggal lihat aja nomornya ditentukan dengan siapa, itu bukan urusan kita. Nah, karena kita mendapat nomornya hanya dari melihat, berarti ini bukan data kuantitatif, sehingga bukan data bivariat. Memang ada 2 variabel ini sama ini, dua-duanya angka, tetapi satunya tidak diperoleh dari pengukuran, cuma dari pengamatan saja, berarti bukan data bivariat, maka ini tidak perlu dicentang. Kemudian yang C, outlier adalah sebuah data yang mungkin diperoleh dari kesalahan prosedur pengambilan data. Oke, ini benar ya. Di outlier itu dia titiknya beda dengan sekumpulan data lainnya. Kemudian yang D, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh durasi bermain terhadap nilai ujian. Berarti dia menggambar diagram bencar dengan data nilai ujian di sumbu E dan durasi main game di sumbu Y. Ingat, kalau mau melihat pengaruh durasi terhadap nilai, maka yang di X itu durasi bermainnya, bukan nilai ujiannya. Karena kita mau lihat kira-kira nilai ujiannya itu naik apa turun sih. Berarti yang ditaruh di X itu yang di durasi gamenya. Di sini di X. Ya, baru yang dilihat itu yang yang variabel yang mempengaruhi di X, dan mau kita lihat hasil pengaruhnya seperti apa itu di Y gitu ya. Lanjut soal nomor 17, di sini ada pernyataan tentang analisis korelasi. Kita mau menentukan yang mana yang benar. Yang A, berdasarkan kekuatan korelasi pada diagram bencar, korelasi terbagi menjadi korelasi positif dan negatif. Oke, memang benar korelasi itu ada positif ada negatif, tapi bukan dari kekuatannya kan dibagi menjadi kuat, lemah, dan sedang, sempurna, dan juga tidak ada korelasi. Berarti salah kalimatnya di bagian sini, harusnya bukan berdasarkan kekuatan korelasi. Kalau berdasarkan arah tren data, nah baru tuh dia positif sama negatif. Kalau berdasarkan pola atau bentuknya, ada linear, ada non linear. Kalau berdasarkan kekuatan, ada kuat, lemah, sedang gitu ya.
Kemudian yang B, jika arah tren datanya menunjukkan penurunan, maka variabel X dan Y memiliki korelasi negatif. Betul sekali. Kemudian yang C, korelasi yang lemah antara variabel independen dan variabel dependen ditunjukkan oleh rapatnya jarak antara titik pada diagram pencar. Ingat, kalau korelasinya semakin lemah, titiknya semakin renggang. Kalau lemah, titiknya semakin renggang. Kalau kuat, titiknya semakin rapat. Jadi di sini lemah, satunya rapat. Nah, ini salah nih. Harusnya kalau lemah berarti renggangnya jarak antara titik pada diagram pencar. Yang D, titik pada diagram pencar dapat berbentuk menyerupai garis lurus, sehingga variabel X dan Y-nya disebut memiliki korelasi linear. Betul. Kalau lurus linear, kalau kurva non linear. Yang E, korelasi non-linear positif sempurna ditunjukkan oleh diagram pencar yang berbentuk menyerupai kurva dengan arah naik dan memiliki nilai R. Sama dengan 1. Oke, kita lihat satu-satu ya. Non-linear itu menyerupai kurva, betul. Positif itu arahnya naik, betul. Sempurna itu R-nya 1. Berarti yang E, betul. Lanjut yang nomor 18, di sini ada tabel data X dan Y yang diminta adalah mencentang nilai yang benar. Sigma X apakah 20? Di sini 5, di sini ini 4 sama 6 10 tambah 5 15, totalnya 20, betul ya? Oke. Kemudian Y apakah totalnya 25? 70 sama 60 130, ini 90. Totalnya adalah 220 tambah 35, harusnya 255, betul. Oke. Kemudian X dan Y. Oke, kita cari dulu satu-satu ya. X kali Y, nolnya kita oke, kita tinggal tambahin aja. 2 kali 7 14 140, 3 kali 6 18 180, 4 kali 5 20, tambahin 0. 5 kali 4 20 juga, tambahin 0. Kemudian 6 kali 3 6 kali 3 5, 6 kali 30 itu 180. 6 kali 5 itu 30, berarti totalnya 210 ya. Ini 0. 4 tambah 8 itu 12 tambah 1 13. Simpen 1. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 930. Oke, ini benar. Sigma X kuadrat. Nah, untuk yang ini sebenarnya tidak perlu dihitung semua ya. Ketika sudah ada 3 yang benar, ini udah nggak bisa dicentang lagi harusnya, karena saya menyetingnya semuanya pernyataan yang benar itu adalah 3. Jadi harusnya sih ini D sama E salah ya. Oke, untuk yang soal tipe-tipe nomor 18 ini kalian hitungnya bagian yang kecil-kecil saja seperti sigma X, sigma Y, sama XY. Ketika udah dapat 3 jawaban benar, yang lainnya udah ditinggalin aja, nggak usah dicentang gitu ya. Oke, di sini kita udah masuk ke soal bilangan ganda kompleks ya. Dimulai dari materi yang statistika. Di sini diketahui ada tabel mengenai harga produk, harga sebuah produk dalam Rp1.000 dan juga jumlah produk terjual dalam 1.000 unit. Jadi misalkan di sini ada 5, berarti harga produknya Rp5.000, dan 6 berarti jumlah produk yang terjual adalah 6.000 unit. Di sini sudah ditentukan bahwa X itu mewakili harga produk dan Y mewakili jumlah produk terjual. Kita diminta untuk memilih pernyataan yang bernilai benar. Kita lihat dari yang A, jumlah total harga produk adalah sigma X sama dengan 26. X itu harga produk, betul ya. Sigma X kita lihat dulu, berarti kita jumlahkan apakah ini betul totalnya 26. Kita jumlahkan, di sini ada 11, di sini 15 ya, 26 totalnya, berarti yang A ini bernilai benar. Kemudian yang B, banyak pasangan data pada tabel tersebut adalah 4 ya, betul ya. 1 2 3 4, pasangan datanya ada 4.
Kemudian yang C, nilai rata-rata dari jumlah produk adalah X bar sama dengan 6,5. Nah, kita lihat dulu di sini X ini tadi kan mewakili harga ya. Sedangkan di sini kalimatnya rata-rata dari jumlah. Berarti dari sini aja udah salah ya. Tidak perlu dihitung, jadi ini nggak usah dicentang. Kemudian yang D, nilai rata-rata variabel Y adalah Y bar sama dengan 4,5. Variabel Y tadi jumlah produk terjual, berarti kita lihat di sini dia totalnya berapa. Kita total dulu ya, ini totalnya 11, yang ini adalah 7, totalnya adalah 18. Rata-rata berarti 18 dibagi 4, 4,5 ya. Sehingga rata-ratanya di sini adalah betul 4,5. Untuk pernyataan yang E, jumlah total produk terjual, total produk terjualnya ini berarti Y ya, adalah 16. Nah, kita tadi udah menghitung nih, totalnya kan 18, berarti pernyataan yang E ini bernilai salah. Nah, untuk menghitung 18/4 tadi, pakai seperti ini ya. 18 dibagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 18, yaitu kali 4, hasilnya 16, dikurangi 8 kurangi 6, 2. Nah, karena tidak ada, karena 2 lebih kecil dari 4, berarti kita pinjam 1 0 di sini, kemudian di atas dikasih koma, 4 kali berapa hasilnya 20, dikali 5. Terus di sini hasilnya, kemudian dikurangi, karena sisanya 0, berarti hasilnya adalah 4,5. Lanjut soal nomor 20, di sini ada bacaan tentang kalori makanan dan berat badan. Intinya adalah ada 3 mahasiswa yang meneliti hubungan antara konsumsi kalori per hari dengan berat badan seseorang. Dari penelitian mereka masing-masing, mereka punya persamaan garis regresi sendiri-sendiri. Misalnya Endang di sini Y, Topi sama dengan 0,03, X tambah 26,8 dan seterusnya ya. Ananto dan Bagus beda juga. Nah, yang ditanyakan adalah jika Abdi mengkonsumsi 1000 kalori per hari, kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar sesuai dengan tabel yang ada di situ ya. Caranya gimana? 1000 ini kita masukkan masing-masing ke dalam persamaan regresi yang diperoleh masing-masing mahasiswa. Jadi kita ganti ya. Y Topi sama dengan 0,03 dikali 1000 ditambah 26,8. Kalau kali 1000 berarti komanya mundur ya, 0,03. 1000 nolnya ada 3, berarti mundur 1 2 3 di sini ya. Maka hasilnya adalah 30 ditambah 26,8, hasilnya adalah 56,8. Y Topi sama dengan 0,02. 1000 34,5. Sama seperti tadi ya caranya, 0,02 mundur 3 tuh 23, berarti hasilnya adalah 20 tambah 34,5, hasilnya adalah 54,5. Y Topi sama dengan 0,01 dikali 1000 ditambah 39,6, hasilnya 10 ya, plus 39. Totalnya adalah 49,6. Oke, jadi kita sudah punya prediksi masing-masing mahasiswa terhadap berat badannya Abdi. Untuk Endang, dia memperkirakan berat badan Abdi itu 56,8 berdasarkan penelitiannya. Ananto dapatnya 54,5, Bagus dapatnya 49,6. Kita tinggal lihat dari pernyataan A dulu. Perkiraan berat badan Abdi menggunakan hasil penelitian Bagus adalah 49,6. Kita lihat yang Bagus apakah betul 49,6? Sesuai ya, berarti kita centang. Yang B, perkiraan berat badan Abdi menggunakan hasil penelitian Endang lebih besar dari hasil penelitian Ananto. Lihat Endang sama Ananto. Endang 56,8, Ananto 54,5 perkiraannya. Berarti lebih besar perkiraannya yang Endang. Betul ya yang ini. Kemudian yang J, perkiraan berat badan Abdi menggunakan hasil penelitian Endang dan Ananto memiliki selisih 2,3 kilo. Yang tadi tetap angkanya ya. Berarti kita coba kurangi apakah betul selisihnya adalah 23 kilo. Kita kurangi 8 kurangi 5, 3.
6 kurangi 42. Oke, betul juga ini ya. Yang D, perkiraan berat badan Abdi paling kecil diperoleh dari hasil penelitian. Bagus. Oke, betul ya. Betul juga di sini. Kemudian yang E, Ananto memperkirakan berat badan Abdi lebih dari 55 kilo. Kita lihat Ananto kan 54,5 ya, tidak lebih dari 55, berarti pernyataan yang E salah, tidak perlu dicentang. Oke, lanjut nomor 21. Di sini ada gambar lingkaran, pusatnya di O, kemudian ada banyak komponen lain di situ ya. Nah, kita harus memilih pernyataan yang mana yang sesuai dengan gambar yang disajikan. Kita mulai dari yang A, garis DF tegak lurus dengan EC. DF tegak lurus dengan EC. Oke, betul. Sehingga merupakan apotema. Nah, ini yang salah. Apotema itu harusnya ditariknya dari pusat lingkaran. Dari katakanlah berhenti di sebuah tali busur di sini. Nah, ini baru namanya apotema. Kalau dari sini ke sini itu bukan apotema ya. Maka ini pernyataannya salah. Tidak perlu dicentang. Kemudian yang B, juring pada lingkaran tersebut hanyalah daerah arsiran biru. Oke, daerah arsiran biru ini memang juring betul, tapi apakah ada juring lainnya? Ada, yaitu OCD. Ini kan juring juga toh. Juring itu daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan juga dua jari-jari. Nah, ini juga juring nih, walaupun tidak diarsir, dia juga juring. Sehingga pernyataan ini salah karena dia menyatakan hanyalah, padahal bukan hanya A, O, B. Kemudian yang C, OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. OA, OB, OC, OD, jari-jari lingkaran, betul ya. OCD merupakan juring lingkaran. Nah, ini baru betul pernyataannya. Kemudian temberang pada lingkaran tersebut adalah daerah yang dibatasi oleh busur CE dan tali busur CE. Ya, temberang itu kan definisinya memang daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan juga sebuah busur. Nih ya, tali busur EC atau CE dan busur EC atau CE. Ini namanya adalah temberang, betul ya. Di sini juga ada temberang lainnya, yaitu AB ini. Dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Oke, lanjut ke nomor 21. Di sini ada gambar juga lingkaran, pusatnya di O. Kemudian kita langsung aja dari pernyataan pertama ya. Segitiga ABO. ABO berarti kita lihat yang ini. Merupakan segitiga sama kaki, betul, karena OA dan OB dia adalah jari-jari lingkaran, dan jari-jari lingkaran panjangnya pasti sama, sehingga ini pasti segitiga sama kaki. Centang. Yang B, sudut ADB ya. ADB berarti yang ini, dan sudut AOB menghadap busur yang sama. Oke, betul ya. Dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Yang satunya di keliling, yang satunya di sudut pusat ya. Sehingga ADB dua kali. Apakah betul ADB-nya yang dua kali AOB? Harusnya AOB ini yang dua kalinya ADB. Itu sehingga pernyataan ini terbalik, harusnya bukan dua kali. Tidak perlu dicentang. Hati-hati ya, harus teliti membaca kalimatnya. Yang C, sudut ABD dan sudut ACD menghadap busur AD. Ya, betul. Kemudian sehingga besar kedua sudut tersebut pasti sama. Ya, betul. Ingat, ada dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga pasti sama. Sudutnya di keliling semua, B sama C dikeliling menghadap busur AD menghadap busur AD. Betul ya. Kemudian yang D, sudut ADC menghadap diameter AC. Oke, ini kelihatan ya, dia tuh garis lurus adalah diameter lingkaran, sehingga besarnya adalah 90 derajat. Ingat, kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, semuanya pasti besarnya sama, yaitu 90 derajat. Katakanlah ada titik lain di sini, F katakanlah, terus kita tarik garis sini, ini udah pasti 90 derajat. Jadi kalau semuanya menghadap diameter itu pasti semuanya sama, yaitu 90 derajat. Berarti ini betul ya.
Kemudian yang E, sudut AEB dan CED. AEB, CED. Misalnya sama karena merupakan sudut bertolak belakang. Ya, betul. Kita centang. Lanjut ke soal nomor 23. Di sini kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar mengenai mengenai sepertinya sudut-sudut pada lingkaran ya. Ya, kita lihat dari yang kalimat yang A dulu. Setiap sudut pusat yang ada pada lingkaran besarnya selalu sama. Ya, ini pernyataannya tidak jelas karena sudut pusat kan banyak ya. Misalkan di sini pusatnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan banyak. Jadi kalimatnya tidak lengkap. Maka ini tidak perlu dicentang. Kemudian yang B, jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 100 derajat. Segi 4 tali busur itu berarti dia ada satu lingkaran, kemudian ada 4 titik di kelilingnya. Katakanlah seperti ini ya. Tidak harus beraturan ya. Kemudian ditarik tali busur masing-masing titik gini. Nah, ini akan bentuk namanya adalah segi 4 tali busur karena dibentuk oleh sisinya dibentuk oleh 4 tali busur dalam lingkaran. Nah, sudut yang berhadapan itu totalnya harusnya 180 bukan 100 derajat sehingga pernyataan yang B bernilai salah. Kemudian yang C, semua sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya sama. Ya, betul ya. Sebelumnya saya jelaskan di nomor 22 bahwa kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter besarnya pasti sama, yaitu 90 derajat. Ini kita centang. Kemudian yang D, sudut pusat merupakan sudut yang dihimpit oleh dua jari-jari lingkaran. Iya, betul ya. Sudut pusat itu contohnya gini ya. Ini seperti ini. Nah, ini kan dua jari-jari. Nah, yang dihimpit di sini dia pasti adalah sudut pusat. Kemudian yang E, besar sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Iya, betul ya. Biasanya kan sudut pusat gini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, kalau dibalik berarti sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. Gitu ya. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 24, diberikan gambar di bawah, kita harus memilih pernyataan yang sesuai. Yang A, nilainya adalah 55, apakah betul? Oke, ini namanya adalah segi 4 tali busur ya. A, B, C, D ini dikelilingi lingkaran dan ditarik tali busur masing-masing. Ini tali busur, ini juga, ini juga, ini juga. Sehingga membentuk segi 4 tali busur. Nah, sifatnya adalah sudut yang berhadapan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kita jumlah dulu yang ini, 2Y ditambah Y plus 15, ini totalnya pasti 180 derajat. 2Y tambah Y hasilnya adalah 3Y plus 15 sama dengan 180. Nah, ini jangan dijumlah ya, 3 sama 15 karena dia beda, satunya ada Y, satunya tidak ada. 15-nya kita pindah ke kanan menjadi 180 dikurangi 15. Hasilnya adalah 165. 3Y sama dengan 165. Y sama dengan 165 dibagi 3. Maka Y nilainya adalah 55. Karena pernyataan A benar-benar berarti kita centang. Yang B, nilai dari X adalah 30. Apakah benar? Berarti kita jumlahkan dulu ya. 2X dengan 4X. 2X ditambah 4X hasilnya juga pasti adalah 180. 2 tambah 4 hasilnya 6X sama dengan 180. X-nya adalah 180 dibagi 6. Hasilnya adalah 30. Oke, berarti yang B juga benar. Yang C, besar sudut BAD. BAD ini yang ini ya. 2Y ya. 2Y dan ADC. ADC. Nah, satunya 2Y, satunya 2X belum tentu sama. Kenapa? Karena Y-nya 55, X-nya 30 kan udah pasti nggak sama ya. Berarti C-nya salah. Yang D, sudut ADC 2X ini ya, ADC besarnya adalah 110. X-nya tadi ketemu 30, 2 kali 30 60 harusnya ya, bukan 110. Oke. Besar sudut ABC yang 4X ini adalah 120. 4 kali X-nya 30, 120 betul ya, berarti kita centang.
Baik, kita lanjutkan ke nomor 25. Di sini ada gambar seperti ini ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar mengenai sudut-sudut yang ada di dalam lingkaran ini. Diketahui ABD. ABD. Oke, berarti di sini besarnya ada 55. Kemudian BDC. BDC di sini ya. Sudutnya adalah 25. Nah, sebelum mencentang-centang kita lihat dulu di sini ada dua sudut keliling yang sama, yaitu ABD dengan ACD. Ini kan menghadap busur yang sama, yaitu busur AD, sehingga besarnya pasti sama. Maka di sini juga pasti 55. Kemudian ada BAC dan BDC, dia menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Maka besarnya juga sama. Kalau di sini 25, berarti di sini juga pasti 25. Nah, dari sini kita akan menentukan apakah yang mana pernyataan yang benar. Yang ditanya yang A, pertama, besar sudut ECT sama dengan 115. Apakah betul? ECT. Nah, ingat di sini kalau ada sebuah garis lurus, maka dia total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi 55 tambah ECT ini harusnya adalah 180 derajat. Sehingga ECT bisa diperoleh dengan mengurangi 180 derajat dikurangi 55 derajat. Hasilnya adalah 125 derajat. Sehingga pernyataan ini bernilai salah. Kemudian yang B, sudut CED adalah 100. CED yang ini ya. CED itu yang ini ya. Nah, karena dia ada di dalam segitiga CDE, maka berarti total sudut dalamnya harusnya 180. Berarti 25 ditambah 55 ditambah sudut CED harusnya adalah 180 derajat. Berarti CED bisa dicari dengan mengurangi 180 derajat dikurangi 55 tambah 25 ini 80 derajat ya, berarti kita kurangi 80 derajat. Totalnya adalah 100 derajat, sehingga CED 100 derajat, oke betul ya. Kemudian yang C, BEC. Nah, BEC, oke, BEC ini kan bisa kita cari dengan mengurangi, ini kan BEC sama CED ini kan membentuk sebuah garis lurus ya, harusnya totalnya 180 ya. Karena barusan kita cari CED ini 100, berarti harusnya di sini 80 ya. Ini 80 nih harusnya. Nah, ini salah nih. Oke. Kemudian sudut BTC 80. 30. Ini 30. Apakah betul di sini 30? Oke, tadi kita dapat yang sini itu berapa ya? 125 ya. 125. Di sini juga pasti 125 harusnya. Karena di sini 55, berarti di sini 125 juga. Berarti kita total dulu 125 tambah 125. 250 ditambah 80. 330. Nah, ingat kalau di dalam segi 4 itu kan bentuknya seperti layang-layang ya. Berarti ini total sudutnya semuanya harusnya adalah 360 derajat. Nah, ini masih 330, berarti harusnya di sini 30 derajat supaya pas 360. Maka BTC ini berarti sudutnya adalah 30 derajat, betul. Kemudian yang terakhir sudut AED ini dia bertolak belakang dengan BEC. Ini dengan ini kan bertolak belakang ya. Berarti besarnya pasti sama 80 derajat. Ini kita centang. Lanjut ke soal nomor 26. Kita tinggal memasangkan nilai koefisien determinasi dari masing-masing yang ada di bawah sini dengan koefisien determinasi yang di sini dengan koefisien korelasi yang ada di situ ya. Ini berarti sudah masuk soal menjodohkan. Ingat koefisien determinasi ini adalah R kuadrat, sedangkan koefisien korelasi itu R. Berarti di sini R semuanya, kita tinggal mencari kuadratnya masing-masing.
Gimana nih cara menghitungnya kuadrat kalau koma-koma? Hitungnya lihat aja yang angkanya saja, nggak perlu lihat komanya. Misalkan di sini 12 kuadrat itu 12 kali 12 4, 2, 2, 1, 1, 4, 4. Berarti cari angka yang ada 1, 4, 4-nya. Dari sini kan yang ada 1, 4, 4-nya cuma 1 ya. Berarti yang ini jawabannya. Oke. Kemudian 6 kali 6 hasilnya 36, berarti 0,36. 25. Nah, nanti kita bahas yang ini. Kemudian 13 itu 9, 3, 3, 1, 169 ya. Ini berarti yang ada 169-nya adalah yang ini. Oke. Nah, untuk yang belakangnya 5 seperti ini, sebenarnya tidak dihitung juga bisa ya, karena kita bisa lihat kalau 35 kuadrat pasti lebih besar daripada 25 kuadrat dong. Berarti harusnya yang 25 ini itu yang mana pasangannya? 625 ya. 625, kemudian 35 itu yang ini, 1225. Sebenarnya khusus untuk yang angkanya belakangnya 5 itu ada cara cepatnya. Misalkan 25 kuadrat. Ini belakangnya pasti 25 hasilnya, 25. Tinggal cari yang depannya berapa. 35 kuadrat juga pasti digit belakangnya, 2 digit belakangnya 25. Kita tinggal cari depan. Caranya gimana cari depannya? Setelah angka 2 kan angka 3 ya. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti di sini pasti depannya 6. Kemudian yang ini setelah angka 3 kan 4 ya. 3 kali 4 hasilnya 12. Di sini depannya pasti 12 ya. Jadi untuk yang 25 kuadrat hasilnya yang ada 625-nya, 35 kuadrat, yang ada 1225-nya. Betul ya. Nah, cara coba seperti ini bisa dipakai untuk mencari kuadrat dari berapapun bilangan puluhan yang belakangnya ada 5-nya. Rumusnya sama. Katakanlah 75 kuadrat. Jadi nggak perlu dihitung semuanya. Belakangnya pasti 25, kemudian angka setelah 7 kan 8. 8 kali 7 itu 56. Berarti di sini pasti 5, 6, 25 hasilnya. Gitu ya. Kemudian nomor 27 di sini kita diminta untuk menentukan tingkat kekuatan korelasi berdasarkan angka-angka yang disediakan. Ingat untuk koefisien korelasi itu kan dibagi jadi berapa rentang ya. Kalau 0 itu, pas di 0 itu dia tidak ada korelasi. Kalau pas di min 1 dan juga pas di 1 dia namanya adalah sempurna. Kemudian kalau dari 0 sampai di atasnya 0 sampai 0,3 ini adalah lemah. Di sini juga di bawahnya 0 dikit sampai min 0,3 ini juga lemah. Di atasnya 3 dikit sampai 0,7 pas. Ini termasuk kuat. Sedang ya harusnya. Sedang. Ini juga gitu. Di bawahnya min 0,3 dikit sampai pas di min 0,7 ini juga sedang. Kemudian yang terakhir di atasnya 0,7 sampai di bawahnya 1 ini kuat. Nah, kita tinggal lihat aja. Di sini ada min 1 berarti pas ya, sempurna. Min 0,27 itu posisinya ada di sebelah sini ya, sekitar sini ya, hampir mendekati 3 sini, berarti dia termasuk yang lemah. Min 0,38 berarti lebih dari di kirinya 0,3. Min 0,3 ini kan min 0,30 ya. Berarti min 0,38-nya kan di sebelah kirinya lagi, sehingga termasuk yang sudah masuk yang sedang. Nah, min 0,78 dia di sebelah kirinya karena kan 8 lebih besar daripada 0 ya. Berarti ini termasuk yang kuat. Nah, kalau 0 berarti tidak ada korelasi. Baik, soal nomor 28 di sini ada gambar-gambar diagram mencar. Gambarnya ada ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nggak cukup, jadi saya taruh sebelah sini. Kita diminta untuk memasangkan masing-masing gambar dengan ini ya,
istilah-istilah yang sesuai berdasarkan pola dan arah tren data. Kan diagram pencari itu dibagi-bagi, kalau berdasarkan pola ada pola yang linear dan non-linear. Kalau linear itu membentuk garis lurus, non-linear membentuk kurva. Kalau arah tren data bisa naik bisa turun gitu ya. Langsung aja kita lihat gambar nomor 1. Ini kan titik-titiknya berkumpul dan membentuk garis lurus naik gini ya. Berarti ini karena garis lurus berarti linear, naik berarti positif. Maka ini kita pasangkan dengan linear positif. Kemudian nomor 2, ini membentuk garis lurus juga dan menurun berarti linear negatif. Yang ketiga ini tidak ada polanya sama sekali, berarti tidak ada korelasi. Kemudian yang keempat ini, nah ini kan agak melengkung ini ya. Melengkung dan naik. Kalau melengkung itu non-linear, naik berarti positif. Berarti ini pasangannya non-linear positif. Yang terakhir berarti non-linear negatif. Soal nomor 29, kita diminta untuk memasangkan diagram pencari ini berdasarkan angka nilai koefisien korelasi yang sesuai. Nah, ingat koefisien korelasi itu semakin mendekati 1 berarti titiknya semakin rapat. Kalau semakin mendekati 0 berarti titiknya semakin renggang. Oke, kita coba ini ya, kasih nomor dulu. Kita lihat ya, dari 5 gambar ini yang paling rapat titiknya yang nomor 2 ya. Berarti kita pasangkan dengan angka yang paling gede. Sini ada 0,9. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 ya, berarti ini udah pasti 0,8. Kemudian kita cari yang lebih renggangan lagi, antara 1 sama 5 ini nomor 1 ini ya, lebih sedikit lebih renggang daripada nomor 5 ini lebih renggang daripada nomor 1, berarti nomor 1 dulu kita pasangkan dengan 0,5 harusnya ya. Kemudian ini dengan 0,4 dan yang paling renggang yang nomor 3 ini ya dengan 0,3. Nanti di soal saya buat gambarnya lebih jelas. Jadi kalau ini kan agak ini ya, agak susah membedakannya mungkin antara nomor 1 dengan nomor 5 itu yang mana yang lebih renggang, tapi nanti di PAT saya kasih gambar yang jelas-jelas beda, yang satunya renggang, satunya enggak gitu ya. Yang jelas kalian menentukannya semakin kalau rapat, yang paling rapat itu kasih pasangan dengan angka yang paling gede, yang paling mendekati 1. Kalau dia semakin renggang, pasangan dengan yang paling kecil, yang mendekati 0 gitu ya. Oke, soal yang terakhir, di sini ada sebuah lingkaran pusatnya O dan ada titik di kelilingnya A, B, C. Kita diminta untuk memasangkan yang elemen-elemen yang ada pada lingkaran. Di sini ada garis AC. Garis AC ini kan udah jelas garis lurus ya, dia adalah diameter dari lingkaran. Kemudian ada garis BC. Garis BC ini ditarik dari titik-titik yang ada di keliling lingkaran, berarti namanya adalah tali busur. Nah, kemudian ada AB, terus di atasnya ada kayak ginian ya. Ini tuh artinya simbol dari tali busur. Berarti ini adalah tali busur ya. Busur. Kalau melengkung gini berarti simbolnya busur. Kalau lurus gini berarti simbolnya tali busur. Garis lurus. Bisa jadi tali busur, bisa jadi bukan ya. Daerah OAB, daerah yang pink ini ya, OAB ini berarti dia adalah juring lingkaran. Kemudian yang terakhir daerah Sirambiri ini sudah sempat saya jelaskan ya, ini namanya adalah tembereng. Nah, ini adalah elemen-elemen yang ada di lingkaran, kalian pelajari lagi. Ada satu lagi istilahnya apotema ya, kalian lihat apa itu, definisinya apa, nanti mungkin akan muncul juga di PAT. Demikian pembahasan latihan soal PAT Matematika Wajib kelas 11 tahun 2024-2025. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan perhitungan gitu ya, saya mohon maaf dan kalian bisa tanyakan kembali melalui WA. Semoga pembahasan di sini membantu kalian pada saat PAT. Silakan dipelajari dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.